Kezaliman itu berlaku dari orang yang tidak beriman juga. Lah, kalau orang yang tidak beriman, itu kan enak saja karena dia tidak beriman kepada akhirat. Yang penting senang saja di dunia. Dia zalim bebas. Oh tidak. Lihat, pasti Allah hukum di dunia sebelum di akhirat. Akan dia hukuman. Untuk pelajaran bagi yang lainnya bahwa hukuman pun tampak bagi orang berbuat zalim. Apalagi zalim kepada ibundanya, ayahandanya. Zalim kepada saudara ngerebut waris, lihat, akan sengsara di dunia. Kenapa? Karena hukuman kezaliman akan berlaku kepada manusia di dunia. Biarpun tidak beriman kepada akhirat, dia harus melihat bahwasanya kezaliman ada hukumannya. Makanya biar dapat pelajaran bahwasanya saya berbuat zalim akan dibalas. Anda seorang muslim jangan pakai istilah lain, karma. Karma bukan istilah Anda dalam Islam. Kadang seorang muslim ustadzah ngomong pakai bahasa karma. Ini urusan agama lain. Tidak ada Islam dalam Islam karma. Kalau ada istighfar minta maaf, selesai, berakhir kisah hukuman. Jadi gini, orang kafir, orang yang tidak beriman melakukan kezaliman. Karena dia itu tidak meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, dia bebas. Maka dia bisa seluas-luasnya. Tapi tidak, Allah akan hukum di dunia. Maka dari itu hati-hati, jangan Anda berbuat zalim kepada sesama, dihukum di dunia sebelum di akhirat. Yang tidak beriman pun akan melihat hukuman-hukuman itu. Paling tidak dia mengambil pelajaran, sengsara pada akhirnya. Sebelum mati dia harus menemukan siksa di dunia sebelum di akhirat. Kecuali bagi orang yang tobat menutup kezalimannya. Kalau dulu pernah mencubit seseorang, maka dia sekarang harus memuliakan seseorang. Kalau dia menolong seseorang dan seterusnya, tobat, maka selesai kisahnya. Tidak ada istilah karma dalam hidup di dalam Islam. Maka istilah pun kita harus pandai mengambil. Kadang-kadang ya mohon maaf, istilah-istilah kita menghindari, karena istilah kita tidak menyalahkan orang yang punya agama selain Islam, agama Hindu atau apakah istilah karma, itu urusan mereka dan kita tidak boleh mencaci. Ya kadang istilah-istilah anak-anak bergaul di masa, wah ini skill kelas dewa. Lah kok kelas dewa? Anda ini bagaimana ini? Oh kelas Anda ini waktu mengucapkan kalimat itu Anda sadar tidak istilah itu bagaimana? Tentu kita tidak boleh mencaci agama lain. Oh tidak, tapi Anda seorang muslim harus punya kalimat. Menakjubkan kan boleh. Jadi kadang-kadang ini membiasakan kita istilah karena ada makna sendiri. Makna hakikat, biarpun Anda tidak menggunakan sesuai dengan hakikat makna itu. Ini perlu waspada. Makanya jangan gampang kita tulatah. Muslim harus punya kepribadian. Muslim punya ciri khas. Dan ciri khas yang dasar lagi adalah lembut, tidak suka mencaci. Kami menyampaikan karma tadi itu bukan mencaci agama lain. Tidak, Anda bicara ranah Muslim. Dan pakai bicara istilah-istilah yang lain. Ini wilayah Muslim. Mohon maaf kalau kita menyinggung agama. Kita tidak merendahkan agama lain. Agama Hindu dengan karmanya misalnya, mereka punya keyakinan memang ada hukuman. Ini istilah mereka. Biarpun dalam istilah Islam ada kemiripan-kemiripan dalam sisi pembalasan, tapi istilahnya bukan karma, karena ada penyelesaian nanti, tobat dan sebagainya, mengakhiri kisah kejahatan. Taibu bin dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa.